Sudah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah Darussalam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami. Baik melalui radio ataupun di live streaming di link rdssamarinda.com. Sebelum kita mendengarkan tausiah jelang salat sunat tarawih, kami informasikan Klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Pelayanan berobat terdiri dari poli umum, poli gigi, serta khitan. Kemudian salawatan tarawih yang kami terima pada malam ke-17 Ramadan 1444 Hijriah kami terima sebesar Rp1.390.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas tarawih pada malam hari ini pada tanggal 9 April 2023 atau 18 Ramadan 1444 Hijriah yang bertindak selaku penceramah Ustadz Haji Bakhtiar MY SHI, kemudian Imam Tarawih Ustadz Ahmad Nur Jamil dan Ustadz Ismail Rahim SPDI. Untuk doa Ustadz Haji Masruni dan penyelawat Qori Saiful Anwar dan Ustadz Muhammad Ruslan Hafaz MPD. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang salat sunat tarawih, kita akan sama-sama sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang salat sunat tarawih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Bakhtiar MY SHI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-20. 20 Allah. Makin cepat kan makin bagus biar. Malam yang ke-18 senang bujur daripada ibu guru. Jadi malam yang ke-18 saya sampaikan satu ayat pada malam ini, tapi sebelumnya saya minta halal, minta ridho. Itu santri ada bagikan amplop infak. Terserah pian 50 kah? Bila pian masukkan 50, orang tua pian yang sudah meninggal datang ke masjid, dia cium kening pian, boleh pulang. Tapi bila pian tidak masukkan, datang orang tua pian dari kuburan, dicekeknya pian boleh pulang. Terserah pian aja cerita.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, satu. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, lalu berinfak dengan apa yang sudah kami berikan dalam bentuk rizki kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka Allah beri 3 macam bagi mereka. Yang pertama, mereka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang tidak akan merugi. Berapapun keuntungan kita berdagang dengan dunia dan manusia, dia tetap rugi. Dan seberapapun kita berdagang dengan Allah, tetap untung. Pian berdagang 1 hari dapat keuntungan berapa? 1 miliar. Untungkah pian? Rugi. Kenapa rugi? Sebab ketika pian meninggal, maka pian tidak bisa membawa sepeser pun juga. Plus bini pian masih muda pulang. Selesai, tamat riwayat pian. Jadi kalau pian tidak mau untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah untuk mendapatkan kerugian. Berapapun keuntungan yang kita dapatkan tetap rugi. Tapi 1 rupiah yang pian masukkan, 100 rupiah yang pian masukkan ke dalam celengan, begitu dia lewat, maka 100 rupiah tak ada satupun ahli waris yang boleh mencairkannya. Sebab itu ampun pian. Kalau yang 1 miliar di rekening, 100 miliar di rekening, itu bukan ampun pian itu. Itu ampun ahli waris. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang tidak merugi, maka berdaganglah dengan Allah. Dan siapa yang berdagang dengan Allah pasti untung. Pak Ustaz, kenapa hidup ini perdagangan? Sebab memang Allah menyebutkan hidup ini adalah perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin adim. Maukah kutunjukkan kalian pada satu perdagangan? Bila kalian berdagang dengan cara ini, maka kalian akan selamat daripada azab yang pedih. Apa bunyi perdagangan dengan Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Allah sebutkan duluan harta, baru jiwa. Sebab untuk berjuang dengan harta itu lebih berat daripada dengan jiwa. Pian sanggup untuk hadir melakukan sholat tarawih, pian sanggup untuk hadir melakukan sholat isya dan sholat-sholat yang lainnya, tapi begitu lewat celengan agak berat sedikit. Kalaupun sudah terbuka dompet, itu agak berat juga sedikit. Merah lewat, biru lewat, hijau lewat, ungu lewat, kuning masih lewat. Terakhir apa? Pencinta anak SMA, abu-abu, 2000 terus. Nah ini agak berat memang. Makanya Allah sebutkan nomor pertama. Jadi di dalam hidup, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang tidak akan pernah merugi, ini kuncinya, baca Quran. Jangan tidak membaca Al-Quran. Saban hari kita harus membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Tanamkan di dalam hati dan jiwa kita untuk membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Lalu sholat jangan pernah kita tinggalkan, apalagi sholat tarawih. Insya Allah kita ini 1 juz malam ini. 1 juz sholat lebih 20 rakaat. Insya Allah 8 rakaat, tinggal 1 saf aja. Yang lain bulikan semuanya. Kata Bapak, amun pian bulik, mudah-mudahan pian selamat di jalanan. Cuma jangan lupa sholat witir. Kebanyakan orang 8 rakaat bulik, sampai di rumahnya kada bawa witir. Bawa witir pian. Kada ada masalah, pian mau 8 silahkan, mau 20 silahkan.
20 kalau sempurna lebih bagus dari 8 sempurna. Tapi kalau 8 sempurna lebih bagus daripada 20 tidak sempurna. Dokbar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 7 menit 23 rakaat. Kesurupan itu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberikan berkah. Terakhir saya hanya ingin menyampaikan, malam kemarin sudah memperingati apa? Nuzul Quran. Apa itu nuzul? Turun. Pesan satu aja, jangan sampai Al-Quran cuma diperingati lalu tidak pernah turun ke dalam hati dan jiwa kita. Apa artinya peringatan nuzul kalau Al-Quran tidak ada di dalam hati dan jiwa? Setelah ada di dalam hati dan jiwa, yang terakhir harus tampak di dalam ucapan dan perbuatan. Itulah Al-Quran berjalan. Jangan jadikan Al-Quran tersimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.